Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Soal Bagus. Kali ini kita akan belajar tentang soal latihan penilaian akhir semester atau PAS kelas 7 mata pelajaran PKN semester 1 kurikulum 2013. Selanjutnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu channelnya untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Dan bagi yang sudah subscribe, Soal Bagus ucapkan banyak terima kasih. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan soalnya. Dan sebelumnya, untuk kali ini Soal Bagus tidak langsung membuat jawabannya atau mengisi soalnya. Nanti Soal Bagus bacakan soal-soalnya dan pilihannya, dan teman-teman menuliskan jawabannya di buku. Dan setelah selesai menuliskan jawabannya, terakhir disamakan dengan jawaban yang sudah dibuat dengan jawaban di deskripsi video ini. Dan selanjutnya, untuk soal isian, teman-teman bisa mendapatkannya di soalbagus.com, serta naskahnya sekalian buat teman-teman belajar lebih mudah. Oke, langsung kita ke soalnya. Nomor 1, Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia, Jepang penguasa Asia, Jepang saudara Asia. Untuk menarik simpatik bangsa Indonesia, Jepang mengumandangkan semboyan yang ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, atau D. 2, 3, dan 5. Silakan. Jika belum memahami soalnya, silakan di pause dulu videonya. Setelah mendapatkan jawabannya, dilanjutkan kembali. Nomor 2, tabel kebijakan Jepang. 1. Irigasi, 2. Kerja paksa, ini kerja ya maksudnya. 3. Pengambilan paksa, 4. Perbudakan paksa, 5. Tanam paksa, 6. Transmigrasi. Berdasarkan tabel di atas, kebijakan tentara Jepang yang mengakibatkan penderitaan bagi bangsa Indonesia adalah nomor A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 3, 4, dan 5, atau D. 4, 5, dan 6. Oke, silahkan dijawab. Nomor 3, janji Jepang akan memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia karena A. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. B. Agar rakyat Indonesia mau membantu Jepang dalam perang melawan sekutu. C. Jepang kalah perang oleh sekutu di berbagai wilayah. Atau D. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali jatuh ke tangan sekutu. Ya, silahkan dijawab soalnya. Nomor 4, untuk meyakinkan rakyat Indonesia akan janjinya, maka pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 secara resmi melantik anggota A. BPUPKI, B. KNIP, C. PETA, D. PPKI. Silahkan dijawab. Nomor 5, Jepang melantik membentuk BPUPKI yang diberi tugas untuk A. Membantu pemerintahan Jepang, B. Mendidik rakyat Indonesia untuk merumuskan dasar negara, C. Menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan, atau D. Membuat undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Silahkan dipahami dan jawab soalnya. Nomor 6, janji Jepang terhadap bangsa Indonesia tidak sungguh-sungguh. Hal ini terbukti dengan menempatkan orang Jepang yang bernama Ichibangase Yoshio sebagai A. Wakil Ketua BPUPKI, B. Wakil Ketua KNIP, C. Wakil Ketua PETA, atau D. Wakil Ketua PPKI. Ya, silakan dijawab. Nomor 7, sidang BPUPKI yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang
A. Rancangan Dasar Negara, B. Rancangan Undang-Undang Dasar, C. Bentuk negara, atau D. Sistem pemerintahan. Ya, silahkan dijawab. Nomor 8. Meski penjajahan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat Indonesia, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat untuk berjuang meraih kemerdekaan mereka berjuang dengan cara titik-titik. Berjuang meraih kemerdekaan mereka berjuang dengan cara titik-titik. A. Bersatu padu, B. Berkelompok, C. Masing-masing daerah, atau D. Sesuai golongannya. Ya, silahkan. Nomor 9. Nah, di sini ada perumus ya dasar negara. Yang ini pertanyaannya dulu ya biar jelas. Usulan rumusan dasar negara berdasarkan tabel di atas. Usulan yang sama disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno, yaitu Muhammad Yamin, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan sosial. Supomo, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Insinyur Soekarno, kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan kemanusiaan, mufakat demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Ya, yang mana? Silakan. Nomor 10. Dalam pidatonya, belum ya. Usulan rumusan dasar negara berdasarkan tabel di atas. Usulan yang sama disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno, yaitu A. Kesejahteraan sosial, B. Mufakat demokrasi, C. Peri kemanusiaan, atau D. Peri ketuhanan. Ya, silakan. 10. Dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan nama untuk kelima dasar negara tersebut, yaitu A. Eka Dharma, B. Eka Sila, C. Pancadharma, atau D. Pancasila. Ya, silahkan. 11. Rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar yang disetujui dalam sidang Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan A. Gentleman's Agreement, B. Konstitusi, C. Mukadimah, atau D. Piagam Jakarta. Lanjut. Di sini kita lihat dulu pertanyaannya ya. Kesepakatan para pendiri bangsa terhadap perubahan kalimat ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam rumusan dasar negara di Naskah Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa, menunjukkan bahwa pendiri bangsa lebih mengutamakan sikap yang ditunjukkan oleh nomor 1. Kepentingan bangsa dan negara, 2. Kebersamaan dalam hidup berbangsa, 3. Persatuan dan kesatuan bangsa, 4. Kepentingan pribadi dan golongan, 5. Terpaksa demi kepentingan bersama, atau 6. Tidak mau kehilangan saudara sebangsa. Pilihannya A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 3, 4, dan 5, atau D. 4, 5, dan 6. Oke, lanjut. Nomor 13. Pada tanggal 16 Juli 1945, naskah Undang-Undang Dasar diterima secara bulat dalam sidang BPUPKI. Maka dengan demikian BPUPKI dibubarkan karena titik-titik. A. Sudah ada gantinya, B. Sudah selesai tugasnya, C. Tercapai tujuannya, atau D. Tidak dibutuhkan lagi. Oke, silahkan dijawab. 14. Sebagai Ketua PPKI, Insinyur Soekarno menambah jumlah anggota PPKI dan semuanya berasal dari bangsa Indonesia. Hal ini untuk membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan A. Hadiah dari Jepang, B. Kekalahan Jepang, C. Keinginan bangsa Indonesia, atau D. Perjuangan bangsa Indonesia. Ya, nomor 15. Ketika kita mengikuti upacara bendera di sekolah, maka akan timbul A. Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, B. Kesombongan sebagai bangsa Indonesia, C. Perasaan hebat sebagai bangsa Indonesia, atau D. Perasaan malu sebagai bangsa Indonesia. Lanjut, nomor 16.
Para pendiri negara selalu mendapatkan cobaan dan tantangan yang luar biasa. Namun, mereka tidak pernah berhenti berjuang. Hal ini menunjukkan bahwa mereka selalu titik-titik. A. Bersatu dalam berjuang. B. Kerjasama bahu-membahu. C. Semangat dalam berjuang. Atau D. Tahan terhadap cobaan. Nomor 7. Salah satu komitmen generasi muda dalam berbangsa dan bernegara adalah A. Acuh tak acuh terhadap Pancasila. B. Hafal sila-sila Pancasila. C. Menerima Pancasila sebagai dasar negara. Atau D. Mengetahui sejarah lahirnya Pancasila. Silahkan dijawab. 18. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, hidupnya selalu A. Berkelompok. B. Berpindah-pindah. C. Mengembara. Atau D. Menyendiri. 19. Manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain. Hal ini terbukti dengan titik-titik. A. Hidup dan tumbuh sendiri. B. Lahirnya ke dunia ini ada yang melahirkan. C. Memiliki orang tua dan keluarga. Atau D. Punya kelompok dalam hidupnya. Silakan dijawab. Nomor 20. Ini kita lihat pertanyaannya. Tujuan norma atau aturan dibuat oleh manusia ditunjukkan oleh nomor 1. Melindungi kepentingan manusia. 2. Mewujudkan ketertiban kedamaian dalam masyarakat. 3. Melindungi kepentingan sekelompok orang. 4. Mewujudkan keinginan orang-orang yang berkuasa. A. 1 dan 2. B. 1 dan 3. C. 2 dan 3. D. 3 dan 4. Baik, silahkan dijawab. Nah, untuk PPKN kita bagi dua bagian ya. Untuk bagian 1 sampai ke nomor 20. Dan selanjutnya dari 21 sampai ke nomor 40. Demikian untuk bagian yang pertama ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa kunci jawaban sudah disertakan di deskripsi video ini. Demikian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.